Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita sudah masih ini pertemuan yang kedua, ya, yaitu nanti kita di sini belajar tentang kalau yang pertama kemarin kalian saya suruh belajar tentang PPT yang saya berikan dan video kiriman dari saya tentang ilmu kimia, cabang ilmu kimia, dan istilah penting di dalam kimia. Kalian bisa belajar dari web, dari manapun, dari buku ataupun dari sumber yang lain. Ya. Nanti akan saya jelaskan tentang ilmu kimia dari PPT saya, dan nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini ya, unsur senyawa campuran, komponen dari materi. Untuk teori ini nanti ya sambil kita pelajari, nanti untuk pertemuan ketiga kita review kembali seperti itu. Oke, nanti untuk yang kalian tetap di kimia ini mengerjakan soal-soal konsep ilmu dasar ilmu kimia. Ini saya masih mencari buku kimianya, belum ketemu karena laptop saya habis kena virus, semua file hilang, jadi saya masih dalam tahap pencarian file bukunya. Nanti kalau sudah ketemu saya share ke kalian ya. Oke, untuk materi yang pertama, kemarin kita sudah tahu tentang bagian dari ilmu kimia ya. Sudah dibaca, sudah dilihat videonya yang dari YouTube. Ya, ini saya ngasih sedikit penjelasan kembali tentang kimia yang kita pelajari di dalam teknik elektro. Ini merupakan kimia dasar yang biasanya kita pelajari baik di SMA maupun SMP ya. Semua ilmu yang mempelajari yang tentang sifat zat, materi, ya dari skala atom hingga molekul, itu kita pelajari di dalam kimia. Ya, seperti itu. Terus kimia itu sering disebut sebagai ilmu pusat. Dia menghubungkan ilmu yang lain seperti ilmu fisika, ilmu bahan, nanoteknologi, biologi, farmasi, kedokteran, bioinformatika, dan biologi. Ini masih bersifat sains semuanya ya. Nah, hubungan ini timbul karena subdisiplin yang memanfaatkan konsep-konsep dari disiplin ilmu yang lain. Contohnya kimia fisika, ini melibatkan prinsip fisika di dalam mempelajari materi pada tingkat atom dan molekul, seperti itu. Ya, semua materi normal itu terdiri dari atom. Jadi semua bahan di alam ini itu pasti mengandung yang namanya atom atau komponen dari subatom yang membentuk atom. Di mana atom sendiri itu terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Atom dapat dikombinasikan itu menghasilkan apa? Ada ion, ada molekul, atau bisa bersifat kristal. Ya. Ini salah satu contoh dari atom. Baja itu mempunyai sifat yang lebih keras dari besi. Kenapa? Karena dia mempunyai struktur kristal yang lebih kaku, lebih padat gitu ya. Kayu yang terbakar atau mengalami oksidasi itu lebih cepat karena apa? Dia bisa bereaksi secara spontan dengan oksigen. Sehingga dia kalau ada kebakaran kayu di hutan misalkan itu sangat cepat sekali menjalarnya karena dia oksidasinya sangat spontan sekali, cepat reaksinya. Materi dapat digolongkan menjadi 3 fase. Yang pertama itu padat, kedua cair, dan yang ketiga gas. Kalian pasti sudah tahu semuanya untuk contoh-contohnya. Nah, ini untuk struktur yang dimiliki zat padat itu dia tetap pada suhu kamar, jadi dia tidak akan berubah bentuknya kecuali kalau kita memberikan gaya padanya untuk merubah. Nah, seperti kalian punya penggaris, kan kamu letakkan dimanapun tetap bentuknya penggaris, kecuali kamu memberikan gaya padanya untuk merubahnya. Kamu lempar, dia akan putus. Kamu banting, kamu sengaja untuk memutusnya, nah, itu bisa. Itu kan memberi gaya ya. Kalau zat cair, dia mempunyai ikatan yang terbatas, dia tidak mempunyai struktur yang tetap, dia bentuknya sesuai dengan yang ditempati. Nah, seperti halnya gas juga tidak memiliki ikatan
yang tetap jika strukturnya juga tidak tetap, dia juga sesuai dengan bentuk yang ditempatinya. Untuk gas itu sebagai partikel yang bebas karena dia bisa kemanapun yang dia mau, memenuhi ruangan seperti itu. Satu cara untuk membedakan ketiga fase ini, yang pertama adalah dengan melihat volume dan bentuknya. Zat padat memiliki volume dan bentuk yang tetap. Kalau zat cair, volume tetap, bentuknya tidak tetap. Sedangkan gas tidak punya volume ataupun bentuk yang tetap. Jadi dia ya punya, maksudnya di sini tuh dia tidak tetap volumenya sesuai dengan yang ditempatinya, dia bebas karena yang gas itu ya. Cabang ilmu kimia ini ada beberapa cabang ilmu kimia ya yang dipelajari di sini. Ada kimia analitik, ini mempelajari susunan kimia dan struktur. Biokimia berarti kimia yang berhubungan dengan organisme hidup. Kimia anorganik ini berarti reaksi kimia yang bersifat anorganik. Kemudian kimia organik berarti ya reaksi kimia bersifat organik yang berasal dari makhluk hidup. Kalau kimia fisik tadi ya, mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia. Ini bidang kajiannya bisa antaranya adalah termodinamika, kinetika, elektrokimia, mekanika, dan spektroskopi. Dunia kedokteran di sini ya. Terus ada kimia nuklir yang berhubungan dengan subatom yang bergabung dan membentuk inti nuklir. Ya. Istilah penting di dalam kimia tadi atom terdiri dari proton, elektron, dan yang netral namanya apa? Neutron ya. Nah, inti atom ini disebut dengan nukleus biasanya kalau kita kenal. Nah, atom itu juga merupakan satuan terkecil ya, satuan terkecil yang dapat diuraikan lagi sesuai dengan ini tadi, ada proton, elektron, seperti itu ya. Jadi terbentuk dari inti yang rapat dan bermuatan positif dikelilingi oleh suatu sistem elektron. Di sini dia positif, ada elektron yang mengelilinginya. Unsur. Nah, unsur itu apa? Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil. Ya, biasanya kita tahunya dulu itu ya, sistem periodik unsur, ada hidrogen, oksigen, itu termasuk unsur ya. Partikel terkecil dari unsur itu adalah atom. Nah, yang membedakan unsur satu dengan unsur yang lain adalah jumlah protonnya di dalam inti atom tersebut. Jadi jumlah proton itu membedakan adanya unsur. Misalnya atom karbon dia punya 6 proton, oksigen punya 8 proton. Ini bisa dilihat di SPO. Yang punya SPO di rumah bisa dibuka kembali ya untuk dilihat. Ion. Ion adalah atom atau sekumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi ion ini mempunyai muatan bisa negatif maupun muatan positif. Kalau yang muatannya negatif itu disebut dengan anion karena dia tertarik menuju anoda. Ingat-ingat ya. Negatif, anion. Kalau positif namanya kation karena dia tertarik ke katoda. Proses pembentukan ion di sini disebut dengan proses ionisasi. Oke, selanjutnya senyawa. Senyawa itu adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi unsur-unsur yang tergabung itu membentuk suatu senyawa. Contohnya adalah H2O, hidrogen dan oksigen, membentuk senyawa air ya. Kemudian molekul. Molekul sekelompok atom paling sedikit 2 yang saling berkaitan dengan kuat dalam susunan tertentu dan cukup stabil. Kemudian untuk selanjutnya, molekul merupakan bagian terkecil dan tidak terpecah dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisiknya. Jadi ya, contoh molekul dari atom-atom yang bisa unsurnya sama seperti oksigen sama O sama O ya, membentuk O2. Terus yang beda unsur juga bisa H2O contohnya.
Zat kimia dari materi yang ini ya, contohnya adalah air dan uap adalah bentuk yang berbeda dari zat kimia yang sama. Jadi air dan uap itu adalah zat kimianya sama, H2O, cuma bentuknya berbeda. Yang satu bentuknya cair, yang satu bentuknya adalah gas, seperti itu. Ikatan kimia di sini ada beberapa ikatan, ya. Ini ada ikatan hidrogen, terus ada 2 ikatan ini ya, ikatan molekul, kemudian ini ada ya beberapa ikatan yang berbeda namanya. Bisa ikatan ini membentuk suatu nanti senyawa atau molekul yang dia nantinya stabil untuk nilai ini ya, apa namanya, inti atomnya ya, jumlah protonnya. Secara umum ikatan kimia yang kuat itu diasosiasikan dengan transfer elektron antara 2 atom yang berpartisipasi atau yang berikatan. Di sini contohnya adalah hidrogen mempunyai satu dan satu. Kalau berikatan akan menjadi ini 2 ikatan. Ya, dia harus menjadi genap istilahnya. Kalau dia ganjil, dia pasti butuh satu lagi, seperti itu. Ini nanti kalau digabung juga nantinya genap semua. Nah, seperti itu. Fase zat dalam ilmu fisika itu memiliki komposisi kimia yang sama, yang seragam. Contohnya adalah ini adalah S dari zat argon yang cepat berubah fasenya, dari padat ke cair dan gas. Jadi dari padat kemudian mencair kemudian berubah menjadi gas, itu fase zat ya, perubahan. Tapi ini sangat cepat sekali ya, contohnya dari argon itu sendiri. Terus reaksi kimia itu apa? Satu proses yang menghasilkan perubahan dari senyawa kimia. Misalkan ini antara hidrogen klorida, HCl dan amonia NH2 membentuk senyawa baru yang disebut dengan amonium klorida. Jadi reaksi kimia ini menghasilkan satu atau lebih dari hasil yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari reaktan. Jadi hasilnya ini bisa sama dengan Jadi hasil amonium klorida itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari reaktannya ini, H2 dan HCl-nya, seperti itu. Oke, ini enggak ada. Oke, ini enggak usah. Kemudian untuk bab 2 ini saya sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.